Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Hmm, Suaranya kayak menggema. Yuk, Bismillah, Ustaz Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kita cintai, yang kita rindukan, guru besar kita Abah Sayyidina Syekh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah selalu merahmatinya dan Allah tempatkan beliau di sisi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai murid-muridnya bisa menjalankan apa yang menjadi wasiat pelajarannya. Yang kita hormati Umun Mahbubah Ummu Wahidah binti Abdurrahman, semoga Allah selalu menjaga beliau dan membantu beliau dalam menjalankan amanah serta estafet kepemimpinan dari Abah. Yang kami hormati Al Ustaz Al Habib Hasan Al Idrus, semoga Allah selalu rahmati beliau, panjangkan umur beliau dalam keberkahan dan ketaatan, serta Allah berkahi kita dengan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Serta asatidz sekalian yang menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan majelis ilmu, kita memahami apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita mulai pembelajaran tafsir kita, tafsir Nurul Iman, yang pada hari ini akan disampaikan oleh Habib Hasan Al Idrus. Untuk tawasul serta pemaparan dari tafsir Nurul Iman akan disampaikan oleh beliau kali ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tawasul dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Al-Fatihah biniyati qabul. والفتح والمنح والسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأهل بيته ثم إلى أنفسنا من حدثيات المهدي بن سيدي بكر بن سالم وصحبه ثم إلى حدثنا حبيب عبد الله بن أبي القادر الفقيه وصحبه وفرعه حسن حبيب القادر بن أحمد الفقيه وصحبه وفرعه بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita buka di tafsir Nurul Iman di halaman 157. Di situ tertulis
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا أي ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا أي ذلك أبدا لظهور إعجازه أي اعتراض فاتقوا أي بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس أي الكفار والحجارة كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كالنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه وعدت أي هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أي حال لازمة. Lanjut, kalau kamu tidak mampu berbuat seperti yang kau katakan itu, bahwa Al-Quran datangnya daripada Nabi Muhammad SAW, sekali-kali kamu tidak mampu untuk melakukan kepada hal itu. Sekali-kali kamu tidak membuat seperti Al-Quran, karena di dalamnya ada i'jaz. Apa itu i'jaz? Yaitu ada kekuatan yang melemahkan kamu. Justru itu takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab nerakanya. Yaitu supaya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman bahwa Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Makanya di sini dikatakan laisa min kalamil bashar, bahwa Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Oleh sebab itu bertakwalah kamu, takut dengan azab nerakanya Allah. Neraka kau harus takuti daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kayu bakarnya adalah badan-badan kamu yang tidak beriman. Jadi nanti di dalam neraka orang kafir itu kekufurannya menjadi sumber energi neraka yang membakar diri mereka itu. Dan batu-batu neraka itu adalah seperti batu-batu patung yang kamu sekalian sembah, yang panasnya tidak bisa diukur seberapa panasnya. Sekarang manusia bisa mengukur panasnya matahari, bisa mengukur panasnya kilat, tapi neraka enggak ada yang bisa mengukur panasnya. Kenapa? Karena neraka sesuatu yang gaib. La kanari dunia, enggak seperti panasnya api yang ada di bumi. Tuttaqadu bil hutabi, dibakar dengan kain, dengan batu dan segala macam itu. Ada bensin juga, ada premium di situ. Abah di dalam hal ini menjelaskan ya kan, pertama plus lah dengan berbagai macam-macam tersebut yang dibuat oleh manusia. Tidak sepanasnya neraka yang dipakai untuk membakar orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. U'iddat ay huyyi'at lil kafirin. Semuanya itu dipersiapkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayu'adzabuna biha. Mereka diadab di dalam neraka itu. Lil kafirina, jumlah daripada jumlah musta'nifatun ay halun lazimatun. Di situ jumlah yang memberikan petunjuk daripada permulaan kalimat yang menandakan untuk menjadi perhatian. Atau hal keadaan yang kekal di dalam kehidupan orang kafir itu di neraka nanti. Di adab yang tidak ada henti-hentinya. Ini bahasanya. Jadi dikatakan posisinya lil kafirin itu maksudnya apa? Itu kata Imam Jalal mengatakan jumlatun musta'nifatun
ay halun lazimatun, yaitu suatu jumlah yang memberikan suatu petunjuk daripada permulaan kalimat. Hal itu menandakan untuk menjadi perhatian bagi kita. Apa maksudnya? Hal keadaan yang kekal di dalam kehidupan orang kafir, maksudnya di dalam nerakanya Allah nanti diadab. Adabnya itu panasnya, tidak turun energinya, dan tidak henti-hentinya. Itu maksudnya. Karena ada orang yang kafir mengatakan, nanti juga kalau sudah dibakar, nanti rahmatnya Allah akan turun, nanti akan padam itu sepadamnya api yang ada di dunia ini. Api kan nggak selamanya posisinya membara terus. Dia akan sedikit, lama-lama akan redup, redup, lama-lama akan mati. Gitu ya. Di sini, Abah menafsirkan dalam hal tersebut, apa? Yang tidak ada henti-hentinya. Ini bahasanya. Bentar-bentar ya. Mohon maaf, ada umi saya nelpon. Lanjut ya. Lanjut di ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Lanjut ya. Wa basyir ay akhbir alladhina amanu ay sadaqu billah wa 'amilus shalihati ay minal furudi wa nawafil. Lanjut ya. Wa basyir ay akhbir alladhina amanu di halaman 158 itu. Sadaqu billah. Muhammad, tinggalkan orang-orang kafir itu. Dia tidak percaya. Tidak perlu kau susah-susah. Dekati orang-orang yang percaya. Berikan berita yang indah. Berita yang bagus. Kepada mereka yang beriman. Yaitu yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Wabasyir akhbir alladina amanu. Tinggalin mereka yang nggak percaya kepada engkau, wahai Muhammad. Dekati mereka. Orang-orang yang beriman. Itu yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat. Ay minal furudi wa nawafil. Kata-kata di dalam hal tersebut, Imam Jalalain mentafsirkan wa amilus salihat itu minal furudi wa nawafil. Apa itu maksudnya? Kemudian mereka yang berbuat di dalam menjalankan kewajiban dan di dalam menjalankan yang sunnah-sunnah. Anna ay bi anna lahumul jannat ay hadaiki dhati ashjar wa masakin tajri min tahtiha ay tahta ashjariha wa qusuriha al-anharu ay al-miyahu fiha. Dan supaya kau kasih tahu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang menjalankan perintah yang wajib. Itu perintah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang wajib. Seperti contoh di sini ditulis, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengeluarkan zakat setiap daripada haul 1 tahun. Nih.
Perhatikan di garis bawah ini. Jangan zakat pakai zakat profesi. Setiap bulan kasih keluar zakat. Itu bukan zakat. Itu sedekah. Zakat profesi. Itu ijtihad yang salah. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan zakat dan sudah dikatakan ada sedekah di luar daripada ketentuan zakat. Tidak bisa zakat jadi sedekah dan sedekah tidak bisa jadi zakat tuh. Makanya dalam syariat yang dikatakan zakat itu harta yang dikeluarkan tertentu. Kemudian dengan cara tertentu. Kemudian ada sesuatu mengeluarkannya itu sekian tahun tertentu juga. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Kita kan salah dalam hal ini. Habis gaji dipotong, dia bilang zakat. Abah bilang ini ijtihad yang salah. Makanya sebelum kita membaca yang berhubungan, kalau bahasa kita fikih, pahami dulu zakat dalam bahasa dan dalam segi istilah. Gitu. Apa menyatakan kalau emang mau seperti itu bukan zakat. Itu sedekah. Jangan menggabungkan sesuatu. Sedekah dibilang zakat. Dan jangan juga menggabungkan zakat dibilang sedekah. Tuh. Garis bawah itu penting sekali dalam hal ini. Kenapa? Karena tadi malam kita majelis taklimnya membahas itu. Pas banget dalam hal ini. Semuanya mempunyai ketentuan-ketentuan. Lanjut ya, di halaman 159, dari paragraf pertama dari atas. Semuanya mempunyai ketentuan-ketentuan yang tetap dan tepat. Yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW. Di luar daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daripada ketentuan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sesuatu yang bid'ah. Zakat di zaman Nabi Muhammad SAW sekali setahun. Yaitu namanya zakat mal. Zakat bid'ah akhir daripada bulan Ramadan. Sampai turunnya khatib, itu salat Idul Fitri. Itu posisinya mengeluarkan zakat tersebut. Maksudnya seperti itu. Turun dari atas mimbar. Maksudnya waktunya di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Ini ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Uang belum dibelanjakan, sudah dikeluarkan zakat. Ini tidak benar. Maksudnya zakat profesi ya. Zakat profesi. Seorang pegawai terima gaji tanggal 1. Dia kerja 1 bulan. Belum terima gaji. Setelah tanggal 1 baru diterima gaji. Jadi dia sudah makan modal dulu. Karena itu ditunggu 1 tahun. Sisa dari gaji yang dimakan, yang dipakai, itu baru keluar zakat. Sekarang orang berlomba-lomba mengumpulkan zakat. Karena dia makan zakat. Ini yang terjadi yang disabdakan oleh Nabi di akhir zaman. Kehidupan manusia, dia mengeluarkan zakat, dia juga yang makan zakat. Terjadi nanti di akhir zaman dan sekarang sudah terjadi. Lanjut. Kalau ada macam-macam berlomba-lomba karena di dalamnya dia berdagang agama, mengumpulkan zakat dari sana kemari, pakai reklame. Bank-bank kumpulkan zakat. Tidak sah bank itu mengumpulkan zakat. Tuh, perhatikan. Tidak sah karena bank itu di situ pegawainya ada muslim, ada orang non-muslim, atau tulisannya di sini ada orang kafir, ada yang tidak muslim. Orang yang tidak muslim tidak sah untuk mengumpulkan zakat. Zakat adalah amil yang diangkat oleh seorang qadhi. Nih. Atau kata-kata qadhi di situ hakim. Kalau bahasa kitanya apa itu hakim? Kalau sekarang pemerintah yang di dalamnya khusus tidak berkumpul, bercampur aduk di tempat-tempat orang yang tidak beriman. Karena zakat itu haknya orang Islam.
kewajiban orang Islam. Tuh, kan kebanyakan di antara kita, panitia zakat itu posisinya dapat pembagian zakat itu. Tuh, garis bawahi. Yang dikatakan di situ, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Di situ yaitu para amil yang mereka itu legalitas statusnya dan mereka itu diangkat oleh pemerintah yang posisinya mereka tersebut tidak dapat gaji dari pemerintah, bahwa mereka berhak menerima zakat. Kalau kita sekarang di Indonesia bagaimana? Panitia zakat dapat zakat. Ada nggak legalitas dari pemerintah dalam hal itu? Pemerintah siapa nih? Kalau kita kiaskan dalam pemerintah, masuk nggak lurah? Masuk nggak RW? Masuk nggak RT? Gitu. Kalau dikatakan di dalam tafsirnya Abah, katakan di situ, yaitu seorang qadhi, hakim, atau pemerintah. Jadi lanjut. Jadi umat Islam harus kembali kepada kebenaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk bantuan orang yang kena bencana, tanah longsor. Saudara-saudara, kasihan mereka. Banyak jiwa yang terangkut oleh bala bencana. Itu kumpulkan uang. Sudah kumpul, mereka serahkan kepada orang-orang yang kena bencana. Tapi tidak semuanya diserahkan seperti yang mereka minta. Karena mereka berdagang dengan sumbangan-sumbangan itu. Ada yang kumpulkan uang. Sudah kumpul uang banyak, dia bikin yayasan. Sudah kumpulkan uang. Itu yayasan yang tidak sah menurut agama. Kalau bahasa kita, dalam hal tersebut, apa tuh yang seperti itu tuh? Abah bilang, mengatakan tidak sah yang seperti itu. Kemudian lanjut, di sini Abah menganjurkan dan mengajak di paragraf yang terakhir di halaman 159. Kalau kamu nanti keluar sekolah, keluar dari pondok, bikin yayasan dengan uang kamu sendiri. Setelah itu kau boleh minta sumbangan kepada orang lain dengan jujur. Kau jalankan amanah, bukan uang orang yang dikumpul baru bikin yayasan. Itu yayasan yang tidak sah dan haram hukumnya. Karena saya lihat di TV, waktu itu di zaman Abah ada tsunami kan, kebetulan setelah itu ada kurang lebih ada 100, bahkan lebih daripada 100, yaitu anak-anak yang dari Aceh Abah tampung di pondok tersebut untuk mondok. Kalau nggak salah dulu saya pernah berbicara tuh, dan dia akrab sempat sama saya. Dia bilang, yang namanya tsunami itu dia takut sama masjid. Dia punya kesimpulan dalam hal itu. Kenapa? Karena dia terjadi di hadapan dia ketika ada tsunami. Dia lari di masjid yang besar itu, Masjid Baitur Rahman ya, yang sampai saat itu. Dia bilang apa? Beb, itu di saat saya dikejar, itu tsunami udah kayak manusia ngejar kita, melahap kita. Coba bayangkan, subhanallah. Kemudian pas saya masjid, itu dia nggak berani. Coba lihat. Di pekarangannya masjid aja kagak berani. Coba lihat itu. Air aja menghormati masjid. Siarnya Allah. Rumahnya Allah. Lah kita punya akal. Beriman kepada Allah. Nggak hormat sama masjid. Kalau masuk masjid ya udah duduk aja. Tanpa adanya penghormatan dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang namanya tahiyatul masjid. Bahkan kadang-kadang masuknya tanpa adanya kaki kita bersih atau enggak, atau berwudu atau enggak. Di luar daripada udur ya. Atau posisi dalam masjid itu kita kentut. Kan selama ini belum dibahas.
Masa rumahnya Allah Abah bilang kamu kentuti? Bagaimana kamu itu? Yang di dalam rumah tersebut kamu sucikan. Dipakai untuk sholat. Dipakai untuk baca Al-Quran. Dipakai untuk berzikir kepada Allah. Kan semuanya itu kamu sucikan. Kamu tahmid kepada Allah. Kamu sucikan di dalamnya atas nama, di dalam sebutan subhanallah. Kemudian kamu enteng aja mengeluarkan angin dari pantatnya kamu. Bagaimana yang berhubungan dengan hal tersebut? Dosakah? Gitu. Abah mengajarkan adab di dalam hal ini. Kita kadang-kadang posisinya Abah bilang, kok kamu keluar di saat baca Yasin? Berarti kamu kentut itu. Kok masih kamu kentuti? Gitu. Tuh ada tuh di saat ada kajian tafsir. Abah bahas dalam hal ini. Nah, di situ lanjut ya. Kemudian kalau dikumpulkan dalam hal itu sampai 292 miliar lebih dengan orang di ujung. Ini auditnya segini. Segini. Supaya tujuannya orang percaya. Akhirnya orang mengeluarkan uang dalam hal itu. Lanjut. Karena orang Islam kepengen mendapat pahala dan ganjaran. Ini kelemahan orang Islam. Maunya pahala melulu. Gitu, Abah tuh ngajar. Tanpa berpikir dengan baca Al-Quran itu mau dapat pahala ataupun tidak. Maksudnya gitu, ngaji 1 hari hatam. Ini orang gila. Gila pahala maksudnya gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki Al-Quran ini bukan untuk kita cari pahala. Tapi untuk kita meniti supaya iman dan keyakinan kita menjadi mantap dan kuat. Dan orang-orang yang belum beriman bisa beriman dengan pengetahuan yang kita dapat dari Al-Quran. Ini lebih mulia daripada pahala untuk kamu mendapatkan surga. Surga bukan bapak kamu yang punya, bukan surga, bukan. Surga itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia Allah berikan kepada siapa? Yang Allah kehendaki. Begitu. Pahami itu baik-baik. Surga itu bukan untuk orang yang sembahyang. Tapi untuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tafsirkan dalam bahasa Abah seperti ini, bukan orang taat itu bahwa dengan ketaatannya orang itu masuk surga. Bukan dengan amal solehnya orang tersebut masuk surga. Akan tetapi dimasukkan surga oleh Allah karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sembahyang melulu supaya dapat surga. Tapi kata Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau ahli neraka. Tetap ahli neraka. Tapi karena kita tidak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa pada diri kita, diturunkan syariat. Tapi syariat bagi orang yang berakal. Syariat bukan untuk orang yang lemah akalnya, bukan orang yang tidak berakal. Syariat itu untuk orang yang berakal. Makanya syarat di dalam ibadah ini ketika kita menjalankannya bagi orang yang mempunyai akal, itu maksudnya. Kalau orang yang posisinya meminta pahala mulu di dalam apa yang dijalankan berupa pahala, kira-kira akalnya dijalankan nggak itu begitu. Oleh sebab itu, kalau akalnya dijalankan, ya kan, maka bacalah ini Al-Quran. Penelitiannya luar biasa. Itulah bagi orang yang berakal. Jadi kepada Allah itu, kalau dalam kita mengutip bahasanya apa? Jangan komersil, minta pahala melulu. Gitu. Pahala itu pasti dengan syarat orang itu beriman kepada Allah.
Ada yang lebih gede dari pahala dalam hal itu. Apa? Itu meneliti Al-Quran. Apa yang ada ilmunya di dalam Al-Quran itu. Itulah bagi orang yang berakal. Nah, lanjut. Nah, di situ tertulis sudah kumpul uang banyak, bikin yayasan gitu. Nah, bisa kita baca sendiri ya kan. Nah, Nabi SAW bersabda, Al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. Nih lanjut nih. Kalau ada 3 qadi atau hakim, 2 yang masuk neraka, 1 saja yang masuk dalam surga. Karena dia tidak teliti tentang apa yang dia buat. Atau dia menipu untuk mencari kebenaran. Walau orang salah menjadi benar. Orang yang benar menjadi salah. Sehingga timbul tidak ada keadilan di dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak belajar tentang keadilan yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang kau lihat di zaman sekarang, tahun 2006? Hakim-hakim masuk penjara karena mencuri, menipu rakyat. Orang-orang miskin, walaupun benar menjadi salah, karena tidak bisa. Sogok suap itu hakim. Kasihan, zaman sekarang terjadi nih. Ya kan, dulu. Dan orang-orang kaya menguasai haknya orang-orang miskin. Karena mereka mempunyai uang untuk menyogok itu hakim-hakim. Qadi-qadi sampai kepada yang tertinggi di dalam kehakiman yang namanya Mahkamah Agung yang dulu terjadi pada hal tersebut. Jadi perlu ada kemurnian di dalam kehidupan kita manusia. Karena itu setiap tahun ada fitrah-fitrah supaya kita suci. Dalam hal itu, kemudian ya kan setiap tahun ada yang namanya posisinya zakat fitrah dalam hal ini. Tadi kan membahas bagaimana yang dikatakan wa amilun sholihat. Di antaranya menjalankan zakat. Zakat ada 2. Ada zakat mal, ada zakat badan. Ya, yang Abah katakan dalam hal ini, jadi perlu ada kemurnian di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap tahun adanya yang dikatakan fitrah. Yaitu kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat badan fitrah. Supaya manusia itu kita suci. Lanjut. Atau posisinya kita sharing dulu. Ya, dipersilahkan dalam hal ini ketika kita mau sharing. Lanjut. Sharing. Baik, teman-teman, silakan. Ada yang mau sharing, mau bertanya, menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Silakan, teman-teman. Habib, Yuk. yang tadi al-qadiyanu finnar wal qadi fil jannah itu hadis atau bagaimana? Kalau yang posisinya tertulis di sini, maka Nabi SAW bersabda al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. Oh iya, ada ya tulisannya. Ya.
Coba saya pernah membaca hadis ini yang berhubungan dengan hakim. Kalau nggak salah dalam kitab Faidul Akhya itu ada babnya, saya lupa bab apa itu. Kemudian kalau yang berhubungan dengan hadis, kalau nggak salah yang berhubungan dengan ini kan fikih. Hadis coraknya fikih. Karena hadis itu ada coraknya tasawuf, ada coraknya akhlak itu kan, masuknya ke situ. Ada juga yang berhubungan dengan coraknya fikih atau hukum. Kalau kita merujuk kepada hukum, yaitu merujuknya kepada At-Tirmidzi sana tuh. Atau kalau bahasa simpelnya, kalau biasanya yang kita pakai itu Bulughul Maram, itu hadis yang arah coraknya itu kepada fikih hukum dalam kesemuanya madhab, dalam kesemuanya madhab. Makanya Al-Quran dan hadis Nabi itu kalau kita lebih memahami dalam hal semuanya, yaitu belum merujuk kepada madhab, arahnya ke pengkerucutan kepada madhab. Tapi kalau sudah dipikirkan, itu sudah pada madhab. Begitu. Kalau Riyadhus Shalihin itu coraknya campur, ada fikihnya, ada akhlaknya, ada tasawufnya. Bahasanya ada ma'rifat, hakikat, ada tariqat, ada syariat. Gitu merujuknya. Makanya tidak serta-merta kalau kita belajar itu, yang saya alami ya, harus dengan buku. Nggak bisa kita hanya sekedar terjemahan, nggak bisa. Makanya hadis itu, di mana ada hadis, sebelum hadis ada perawi. Kemudian di mana ada suatu hadis juga ada ulumul hadis. Di mana ada hadis, dia ada sejarahnya, ada konteksnya, ada asbab urutnya, maksudnya begitu. Harus tahu. Gitu. Makanya ketika kita belajar atau ngajar kepada yang lain seperti Majlis Taklim, kita harus buka syarahnya juga. Kalau posisinya Bulughul Maram, syarahnya yang biasa saya pakai itu apa ya? Ada tuh karya gurunya Ki Maimun Zubair, ayahandanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki. Itu cakep pembahasannya ketika di dalam Bulughul Maram itu hadisnya nggak sempurna, baru di situ disyarahkan yang sempurna. Kemudian ada corak fikihnya, kemudian ada penerangan dalam madhabnya, kemudian ada sejarahnya, itu asbab urutnya, ada ulumul hadisnya, gitu. Kalau kita mengajarkan hadis cuma dalam segi terjemahan, ya cuma terjemahan apa yang diterjemahkan di buku itu aja kita merujuk. Nah, sangat salah juga kita posisi ketika kita mengajar hanya sekedar sandaran kepada terjemahan tersebut. Maka yang penting Abah bilang, yang namanya ilmu itu ya kita harus belajar. Ada nahwunya, ada sorofnya, ada balaghahnya, ada ma'aninya bagi. Oke, macam seperti tafsir yang kita lagi pelajari ini kan. Ada konteks sejarahnya, ada nahwunya. Setelah ini nanti ada nahwunya ini. Seperti tadi, halun lazimatun lil kafirina, lahalun lazimatun, hal keadaan orang kafir ketika nanti masuk neraka itu, dia itu panasnya nggak turun-turun, yang selalu senantiasa terus menerus lazim, hanya ditahu bagi orang-orang dalam hal tersebut mempelajari ilmu alam. Gitu. Makanya ketika ilmu disadarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu alat, maka sempurnalah ilmu itu. Bukan cuma alat, sejarah juga, asbab nuzul juga. Cakep itu. Bagaimana kalau kita belum bisa? Semuanya kita belum bisa. Di antaranya, ya saya ini belum bisa dalam hal tersebut. Kalau nggak seperti ini kan kita nggak belajar.
Oleh sebab itu kita belajar lagi. Gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan, saya pengen tahu Abah bagaimana sih sejarah Nurul Iman. Ya ini sudah. Yang setiap hari Minggu kita pelajari. Ya Abah ini sudah. Begini Abah. Begitu tegas di dalam hal ini membela orang-orang yang kategorinya yang kurang mampu. Ini kan Abah orangnya condongnya ke situ Abah tuh. Bagaimana Abah itu nggak dicintai oleh Nabi Muhammad. Kemudian Abah itu condongnya suka banget sama Al-Quran. Makanya di Nurul Iman itu coba lihat bahasa-bahasanya Abah itu. Arahnya ke Al-Quran kan. Bacalah oleh kamu itu Al-Quran. Pahami maknanya dan tafsirnya. Berarti yang membahasakan kepada orang tersebut itu berarti orang itu cinta terhadap Al-Quran. Abah bilang tidak ada suatu ilmu yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Makanya oleh sebab itu saya bilang, saya mengajak kepada kamu Al-Quran. Tafsir kita kupas. Kalau orang mengeluh-elukan Alfiyah, ya kan? Mana yang lebih unggul, Alfiyah atau Al-Quran? Gitu kan? Mungkin barangkali kalau yang lainnya. Gitu. Yuk kita sharing, bagi-bagi sambil kita ngopi. Ada pertanyaan Habib di Ya kolom silakan. chat dari Ya. Ustaz Dwi Jayanto. Afwan Habib, kenapa murid-murid Abah ketika di pondok kok tidak menerima zakat? Justru kita disuruh zakat dan zakatnya itu dikeluarkan ke warga, sedang di pondok lain justru mendapat zakat satu persatu. Kalau Abah di dalam pendidikannya itu kata-kata zakat itu kan al-qadha, sesuatu kotor. Tidak diperbolehkan murid saya itu memakan kotor. Itu. Karena sandarannya itu, asal muasalnya itu, keturunan Nabi itu haram hukumnya memakan zakat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ahallallahu bi Muhammadin wa alihi. Allah tidak menghalalkan bagi Nabi Muhammad dan keluarganya untuk memakan zakat. Kemudian di dalam penerangan hadis ini, dan begitu juga kepada murid-murid saya tidak memperbolehkan kamu makan zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotoran. Karena asbab urutnya di dalam hadis itu, ketika Sayyidina Hasan mendapatkan kurma, ya di jalan kemudian namanya anak kecil kan baru jalan kemudian ngambil itu kurma dimakan. Kemudian Nabi melihat, mengendongnya, kemudian Nabi mencongkelnya apa yang ada di mulut Sayyidina Hasan. Kemudian di saat itu Nabi SAW bersabda, La ahallallahu bi Muhammadin wa alihi. Allah tidak menghalalkan, ya kan? Ini kurma itu zakat, ya kan? Bagi Nabi Muhammad dan keluarga. Itu. Saking sayangnya Abah kepada muridnya, kamu juga murid-murid saya tidak saya perbolehkan kamu makan zakat. Kemudian setelah kemarin-kemarin, setelah kita belajar bahwa hisoba, ya kan? Kalau ada bagaimana Abah posisinya dalam hal tersebut, ya kan? Kamu terima asal kamu tidak makan dikonsumsi dalam tubuh. Kalau kamu belikan itu tanah atau yang lainnya, yang penting posisinya tidak makan dalam tubuhnya kamu. Gitu. Kayak macam kita belikan kita atau posisinya kalau beasiswa kita belikan beasiswa dari zakat ya. Kita belikan laptop untuk belajar, wadah belajar kita, silakan. Yang penting tidak makan dalam tubuh gitu.
Baik. Lanjut, sharing lagi, ayo. Mungkin yang ada yang lainnya, silakan. Terus dari saya Habib, Iya, di luar ini nih sering ketemu pembahasan tentang di mana Allah, Aina Allah itu. Terus beberapa dengan tanpa ada penjelasan panjang langsung Allah fis sama gitu kan. Allah di langit. Nah, hal-hal yang seperti ini yang berkaitan dengan akidah, bagaimana rincian Abah dalam menjelaskannya, terutama tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Spesifiknya ya itu tadi Ainullah. siap. Abah, yang seingat saya, ketika ada sesuatu ayat-ayat membahas tentang kedudukan Allah, yadullah fi yadi aidihim, tangannya Allah di bawah, tangannya Allah fauqa di tangannya di atas daripada tangan-tangannya mereka. Itu perlu pentakwilan Abah bilang. Di dalam menafsirkan ayat-ayat tentang Allah. Kenapa? Karena bagi Allah itu tidak ada tempat baginya. Dan tidak bertempat bagi Allah. Tapi tempatlah ada pada Allah. Tapi kalau Allah bertempat, berarti Allah makhluk. Oleh sebab itu, Allah tidak bertempat. Akan tapi, tempatlah ada pada Allah. Nanti kita bahasnya ada nih. Apalagi ketika kita bahas nanti ntar surat Qul huwallahu ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa la syibha lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kata-kata sesuatu ya di luar daripada Allah. Ketika Abah menjabarkan, kamu kadang-kadang kalau sholat Allah, kemudian kamu pejamkan mata kamu, kemudian posisinya kamu apa ya? Kamu bayangkan Allah itu begini hitam, jangan-jangan itu bukan Allah. Murtad kalau kamu membayangkan seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'un wala syibhal. Tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Gitu. Allah bisama, Allah di langit. Berarti Allah bertempat. Tidak ada bagi Allah itu tempat. Kalau Allah bertempat, berarti Allah itu makhluk. Makanya disangka dalam hal ini firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada bagi Allah itu diserupakan dengan sesuatu. Sesuatu itulah yang posisinya, ya kan, bersadarkan kepada Allah. Makanya dalam hal ini Allahus Samad. Allah tempat kita menyandarkan segala sesuatu. Bukan posisinya Allah menyandarkan kepada sesuatu. Gitu. Jadi seperti itu. Allah tidak bertempat, tapi tempatlah ada pada Allah. Gitu. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan, silakan. Silakan teman-teman lain. Saya kepikiran dari itu gitu, yang kan biasa kan kalau ada beberapa kayak kemarin waktu saya itu ikut dars Fajar Habib Umar Ya, siap. Istiqlal ya. Terus ada siapa ya, mufti dari Kerala tuh, dia ada biasanya suka ada hadis musalsal apa ya, bil mahabbah ya, yang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman Irhaman fil ardi wa yarhaman fis sama. Nah itu yang manfis sama itu siapa ya Bibi? Kata-kata as-sama itu hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merahmati, menyayangi semuanya makhluk? Karena makhluk itu punyanya Allah. Jangan mencas segala sesuatu kepada makhluknya Allah. Seperti mana kita mengatakan Fir'aun itu masuk neraka kafir. Itu haknya Allah.
Yang kedua, kepada makhluknya Allah tuh rahmat. Kalau kasih nilai jangan kecil, jangan nyusahin orang. Itu kan ajaran apa? Kalau kita belajar ilmu sanad, kalau kita belajar ilmu rawi, kalau kita belajar yang berhubungan dengan hadis, yang pertama sekali kita dikasih ijazah sanad musalsal bil awaliyah rahimiyah, ya itu sudah. Baik dari jalur posisinya hadis ini kepada muridnya Syekh Yasin Al-Badani, ataupun dari jalur yang berhubungan dengan Sidi Abdullah Al-Ghumari. Kan jalur sanadnya ke sana, hadis itu. Ghumari itu di Maroko, jalurnya ke Abah tuh ke sana tuh. Syekh Yasin Al-Badani banyak kiai ini ya kan, di antaranya kiai yang di Bekasi itu muridnya Syekh Yasin Al-Badani yang menjadi pejuang. Gitu, yang ada fotonya sama Abah itu. Ada itu. Nur Ali bukan? Ya, Kiai Nur Ali. Saya punya sanad dari Kiai Nur Ali itu. Dari dokter yang saya belajar sekian. Saya juga punya sanad. Oh, ya, mohon maaf. Nanti bilang takabur. Saya punya sanad yang dari jalur Sidi Al-Ghumari, Al-Maroko, Sidi Abdullah Al-Ghumari, dari jalur Syekh Yasin Al-Badani. Saya punya sanad yang berhubungan dengan khatam Al-Quran. Ada saya. Banyak. Saya punya sanad yang berhubungan dengan karya semuanya jalur sanad dari Syekh Yasin Al-Badani. Gitu. Saya juga punya sanad Sahih Bukhari, Muslim, Ibn Majah, At-Tirmidzi, saya punya. Gitu. Nah, kita lanjut terus Habib kajiannya sampai kita dapat ilmunya dari Habib. Ayo, yang lainnya mau menambahkan silakan. Makanya semangat, tetap semangat, jangan kendor. Yap. Itu yang di Ustadz Komar di sana, ya alhamdulillah sih yang saya chat itu dia punya inisiatif. Bagaimana kita bersatu nih, ya kan? Video. Kemudian juga kita kalau bisa, saya juga lagi berusaha pada anak-anak tafsir itu kalau keluar jangan begitu aja kan. Kita rangkul mereka karena mereka itu ada yang membuat bukunya kalau nggak salah ini sudah jadi katanya. Tafsir Nurul Iman itu sudah jadi 41 jilid, 30 juz. Cuma yang launching posisinya ada beberapa aja sekian, nanti mau di launchingin lagi gitu. Sudah ada nih gitu. Makanya kita pelan-pelan dalam hal ini gitu. Asik pelan-pelan nih kalau kita baca subhanallah pelan-pelan. Dapat ilmu yang dari Abah itu sekian. Oh jadi kita tahu. Oh jadi kita tahu. Ya, gitu. Abah itu dapat gelar doktor honoris causa dari Aljazair. Makanya beliau itu ahli tafsir, betulnya. Makanya saya tergugah. Kenapa saya itu suka banget dengan tafsirnya Abah. Dari situ. Orang luar aja menghargai ilmunya Abah. Dan Abah dikasih gelar doktor. Lah kita yang ada di mata kepala sendiri, kemudian di hadapan kita, yang Allah Ta'ala kasih rahmatnya kepada hal tersebut, nggak mau belajar ilmunya apa. Kita udah merasa diri pintar. Ada yang satu jam doktor, ada yang satu doktor, tapi kagak bisa baca kitab, ya kan repot. Doktor, ya kan apa S3-nya tafsir, kagak bisa baca tafsir. Tafsir yang mana itu? Kan orang sekarang mengeluh-elukan yang berhubungan dengan detail. Seakan-akan dia ahli. Apakah Jurumiyah dihafal? Apakah Imriti dihafal? Arba'in Nawawi hafal?
Makanya apa? Itu merangkul anak pondok. Kamu itu yang hebat. Kamu hafal Quran tuh lebih hebat daripada titel. Firman Allah kamu hafal. Itu yang luar biasa. Kamu belajar juga sama saya tafsir. Itu yang sudah luar biasa. Kamu hafal Alfiyah. Luar biasa kamu tuh. Maka jangan berkecil hati itu. Apa? Di dalam pendidikan dalam hal tersebut selalu senantiasa mengangkat kita menjadi tujuan menjadi orang besar. Jangan berkecil hati. Begitu. Subhanallah. Abad. Makanya kita jangan terbuka segala sesuatu dengan kehebatan-kehebatan apa yang diujar oleh mereka. Kenapa mereka itu hebat? Karena mereka mempelajari tiap hari. Lama-kelamaan seperti mana pisau itu ketika diasah tajam. Nah, kita juga kalau posisi seperti itu tiap hari, lama-lama lebih tajam daripada mereka. Kita posisinya nggak ngasah-ngasah, maka nggak tajam. Udah keluar ya udah aja begitu. Coba kalau diasah tajam. Gitu. Saya juga kemarin posisinya ketika di Darsul Fajar sama Habib Umar, saya di YouTube belajar Qami'un Tughyan. Kita kadang-kadang posisinya dalam hal tersebut selalu mengkritik orang. Apakah dengan mengkritik kepada hal tersebut posisinya sudah sumbangsi terhadap agama? Ketika kritik, apa yang kita lakukan? Kritiknya membangun atau menjatuhkan? Gitu. Ketika kritik menjatuhkan, oh itu ada yang salah di dalam hatinya kita. Ada sifat kebencian di dalam imannya kita. Kenapa harus membenci? Apakah Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Kan enggak. Itu kita ambil segala sesuatu kemanfaatan pada orang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hudil hikmah walau min wi'ain kharajat." Ambillah kebaikan tersebut walaupun dari manapun keluarnya. Yang Abah sering-sering mengungkapkan, "Hudil hikmah walau min fahmil kalbi." Ambillah kebaikan tersebut walaupun dari gonggongan anjing. Maksudnya apa? Kalau anjing menggonggong, gonggongnya orang yang lagi mencuri bagaimana? Gitu maksudnya. Kalau anjing menggonggong sesuatu ketika posisinya ada bencana, ada ancaman bagaimana? Itu ilmu. Nah, nanti minggu depan kita membahas dalam hal tersebut. Allah mentamtiliahkan perumpamaan seperti lalat atau binatang-binatang kecil. Tujuannya untuk apa dalam hal itu semuanya? Nanti insya Allah minggu depan kita bahas ya. Baik, baik. Ada lagi? Baik. Cukup. Saya rasa cukup, Habib. Ya. Oke, makasih banyak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali. Saya mohon maaf agak cerewet, ya kan? Ketika ada salah-salah kata atau apapun, kekurangan saya mohon maaf, mohon ridhonya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita Ya udah. untuk kita pagi hari ini. Baik, Habib. Kita tutup dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.